Rawas News TV Bandar Lampung. Sebanyak kurang lebih 50 masa Ikatan Pemuda Lampung Indonesia dan wartawan Gerbang Lampung geruduk kantor Mapolda Lampung. Pasalnya, keluarga korban kasus pembunuhan terhadap Imam Ardiansyah merasa kecewa atas kinerja Mapolres Metro dan sampai saat ini pelaku utama belum ditangkap. Kedatangan puluhan massa ke Polda Lampung dengan menggunakan satu bus dan satu mobil pribadi milik Hermansyah SH yang diketahui sebagai Ketua Umum Ikatan Pemuda Lampung Indonesia yang juga CEO Gerbang Lampung. Dari pantauan Rawas News TV, Dewi Rosita 52 tahun, ibu dari Imam Ardiansyah korban pembunuhan di Kota Metro, menangis histeris di Polda Lampung. Dalam tangisnya, Dewi Rosita dengan suara terbata-bata meminta kepada Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmi Santika untuk segera mengusut tuntas kasus pembunuhan terhadap anaknya. Pak Kapolda, saya ingin keadilan untuk anak Ardiansyah. Kenapa ini bisa terjadi dan kenapa pelakunya masih bebas? Ujar Dewi dengan nada penuh harapan dan keputusasaan. Bapak Kapolda, saya mohon, saya neneknya, ini cucu saya ini, tapi nangis-nangis, saya bawa ke sini, karena pengen minta keadilan dari sini, Bapak. Bapak tega nggak mau nemuin kami, Bapak Kapolda. Ada apa? Karena kami orang susah, tadi Bapak Kapolda. Kasihan anak-anaknya ini, Bapak Kapolda. Kami minta keadilan, Bapak Kapolda. Temuin kami, Bapak. Kami minta keadilan aja, tidak minta apa-apa, Bapak. Ini anaknya sampai nangis-nangis saya bawa, karena pengen dapat keadilan, Bapak Kapolda. Tragedi pembunuhan Imam Ardiansyah terjadi di lapangan kampus Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, Selasa tanggal 14 Oktober tahun 2024 lalu. Dengan berlumuran darah, korban sempat melarikan diri dengan dibonceng adiknya mengendarai sepeda motor. Sayangnya, korban tidak dapat bertahan dan terjatuh tepat tikungan Jalan Tawes, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur atau tepatnya berada di depan warung makan seblak. Korban pun akhirnya dibawa ke rumah sakit dengan mengendari mobil warga untuk mendapatkan pertolongan. Sayangnya nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Setelah sampaikan orasinya di samping gedung Kapolda Lampung, baru diizinkan masuk ruang kerja Wakapolda Lampung wilayah Sukarame Kota Bandar Lampung, Senin tanggal 17 Februari tahun 2025. Kedatangan keluarga almarhum Imam Ardiansyah semula ingin membawa 5 laporan dan berbicara langsung dengan Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmi Santika dan akhirnya hanya diterima Wakapolda Brigjen Ahmad Ramadan serta Direskrimum Polda Lampung Kombes Pahala Simanjuntak. Ketua Umum Ikatan Pemuda Lampung Indonesia yang juga CEO Gerbang Lampung Hermansyah SH mengungkapkan bahwa kasus pembunuhan putra sulungnya, yaitu Imam Ardiansyah memasuki 5 bulan. Namun, belum ada upaya yang signifikan dari aparat Polres Metro untuk menangkap pelaku utama pembunuhan tersebut. Ia menilai bahwa kinerja kepolisian Polres Metro lambat karena tersangka utama berinisial Ferry dan perempuan yang menjadi penyebab terbunuhnya putra sulungnya belum juga tertangkap, beber Herman. Bahkan, lanjut Herman, membuat hati saya meradang tersangka Ferry sempat bermain-main di medsos, ini secara tidak langsung menantang aparat kepolisian dari Polres Metro. Hal inilah yang membuat saya geram. Alangkah hebatnya tersangka Ferry untuk ditangkap, meski si Ferry ini sudah muncul dan memperlihatkan diri di medsos. Untuk itulah Herman mengaku, dia beserta rombongan Ikatan Pemuda Lampung Indonesia dan wartawan Gerbang Lampung menyerahkan dan ingin berbicara secara langsung ke orang Bomor 1 di Polda Lampung. Namun meski sudah jauh-jauh datang ke Polda Lampung, beliau nyatanya tidak berada di tempat, ungkap Herman. Mereka akan tindak lanjuti, sudah meretakan untuk penangkapan ini. Untuk pencarian. Kalau sampai 15 hari tidak ada kesimpulan ataupun apa perkembangan, saya mau ngadep Presiden, DPR RI Komisi 3 dan Kapolri melakukan ini sebagai orang tua. Orang tua almarhum Imam Ardiansyah ini mengaku berterima kasih kepada Kapolda Lampung. Karena pada saat itu juga, Wakapolda Lampung langsung perintahkan anak buahnya untuk menangkap tersangka Ferry. Kami akan menunggu kinerja Polda Lampung selama 15 hari, dan jika pelaku utama pembunuhan putra sulungnya, yaitu Imam Ardiansyah belum juga dapat ditangkap, maka saya bersama puluhan massa Ikatan Pemuda Lampung Indonesia akan ke Mabes Polri, bahkan ke Presiden Prabowo Subianto, tegas Herman. Sementara itu, Direktur Kriminal Umum Polda Lampung, Kombes Pol Pahala Simanjuntak mengungkapkan bahwa Polres Metro telah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus ini.
Saat ini, perkara tersebut sudah dilimpahkan ke Kejaksaan dan tengah diproses di Pengadilan Negeri Kota Metro. Meski demikian, Kombes Pol Pahala Simanjuntak menegaskan bahwa pihak kepolisian akan terus menyelidiki dan mengusut kasus ini hingga tuntas, serta mencari tersangka lain yang diduga terlibat dalam pembunuhan tersebut. Ia juga menyebut, ada dugaan tersangka baru yang statusnya masih sebagai daftar pencarian orang. Dirkrimum Polda Lampung juga sudah berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Kota Metro untuk melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap terduga pelaku lain atas kasus pembunuhan korban Imam Ardiansyah, tegasnya. Segera mungkin nanti berkoordinasi, komunikasi dengan Subdit Jatlantas yang ada di Polda untuk bersama-sama melakukan pengejaran pencarian terhadap yang masih DPO. Dan kalaupun masih ada mungkin yang lain yang diduga ada keterlibatan, ya tentu nanti kita akan teliti kembali, kita akan lakukan ya pendalaman terkait dengan informasi-informasi yang ada. Kalau memang cukup kuat berapa orang yang terlibat di situ, kita akan jadikan sebagai tersangka. Tapi tentu ya harus dengan alat bukti yang kuat. Dari Bandar Lampung, Bungpur melaporkan.